Hasbi Miftah teman-teman, Miftah. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang beriman itu boleh menerima pemberian dari orang kafir. Nabi Muhammad punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu ngasih makan kepada Nabi Muhammad SAW dan itu diterima oleh Nabi. Itu artinya apa? Pemberian dari orang non-Islam kepada orang Islam boleh. Itu juga sebaliknya. Itu artinya apa? Pak Eko mengumrahkan orang-orang Bose walaupun lain orang Kristen itu boleh. Apalagi tidak hanya 2 tapi 20. Itu lebih boleh lagi. Waduh, tepuk tangan teman-teman. Kita baca captionnya. Ini dari postingan akun Gus Miftah atau pengajian Gus Miftah. Bos karaoke non-muslim memberikan hadiah umroh kepada pemandu karaoke. Emang boleh? Dijawab di sini. Jadi di postingannya bertanya, di isi videonya Miftah menjawab boleh. Orang non-muslim memberikan hadiah kepada orang muslim boleh. Kenapa? Pernah terjadi di zaman Rasul SAW bahwa Rasul diberi makan oleh orang kafir, yaitu Abu Lahab, pamannya sendiri. Perlu garis bawahi di sini teman-teman, masuk kepada pembahasan fikih. Kita di sini, saya bukan ahli fikih, cuman saya mendengar daripada pendapat ustadz-ustadz yang pernah berbicara masalah hal seperti ini. 1. Kalau orang kafir tersebut pekerjaannya bertani, beternak, berbisnis, berdagang, dan hasil dari hal tersebut tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, permainan kalimat untuk menipu orang, maka hasil uangnya pun halal. Perhatikan, meskipun kita melihat dia adalah orang kafir ataupun orang ateis pun, tapi cara mendapatkan uangnya dengan cara yang benar, halal, maka kita boleh untuk mengambilnya. Tapi teman-teman, apabila pendapatan uangnya dari sumber yang diharamkan, maka sekalipun jangan anggap itu suatu kebenaran. Kita sekarang tertuju kepada tempat karaoke yang disebut Miftah. Apakah uang yang dihasilkannya halal? Apakah uang yang didapatkannya berkah? Tunggu dulu, keberkahan bukan cuma dihitung dengan berjalan lancarnya pendapatan uang tersebut, tapi bagaimana cara mendapatkannya. Di tempat karaoke kita saksikan sendiri tadi, perempuan-perempuan. Perhatikan teman-teman, perempuan-perempuan membuka aurat, musik di mana-mana, minuman haram di mana-mana, transaksi haram di mana-mana, dan itu dianggap suatu kebenaran. Apakah sumber uangnya benar? Ini kan perlu kita teliti dan perlu kita telaah. Gak perlu kita jauh-jauh berbicara masalah Abu Lahab, terlalu jauh. Kenapa Abu Lahab tidak menipu kerjaannya? Dia memang kaya dari awal. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad SAW yang bisa diberi makan oleh Abu Lahab, tapi orang-orang yang membutuhkan bisa dibantu. Kenapa? Ya Abu Lahab memang kaya. Dan hasil uangnya bukan dari buka jasa karaoke, bukan dari jasa karaoke. Ini kan kebobrokan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ustaz Khalid Basalam seperti ini. Jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan sedekah di jalan Allah dari sumber haram. Kata para ulama, ini seperti orang yang mau mencuci bajunya tapi dengan air kencing. Gak ada gunanya. Uang korupsi, uang haram, tapi hajiin orang tuanya. Ini haram, gimana caranya? Allah nggak terima hajinya orang tua kita itu. Sedekah kasih anak yatim tapi uang dari riba. Gimana caranya? Nggak diterima. Itu nggak mungkin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mengambil pendapatan haram, kemudian dia infakkan di jalan Allah, lalu dia didoakan oleh orang yang menerimanya, kecuali menjadi penyebab, ya, makin menambah penyebab dia masuk ke neraka. Nggak ada gunanya. Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Tinggalkan semua yang haram Bapak Ibu sekalian, tidak ada manfaatnya. Dalam tablik akbar kemarin di buku itu saya jelaskan panjang lebar, ada 6 atau 7 poin akibat daripada memakan dan pendapatan yang haram. Jangan main-main soal itu. Bisa kita hidup, semut di lubangnya hidup kok Allah kasih makanan, apalagi manusia yang beriman kepada Allah. Tinggal angkat tangan ke langit, ya Allah lapar, Allah datangkan orang yang kasih makanan tuh. Butuh keyakinan saja. Dari dulu berapa tahun Bapak Ibu sekarang hidup? Anggap di sini umurnya Masya Allah yang paling tua kita ada 70 tahun misalnya. 70 tahun hidup, makan kan? Hidup, kalau enggak sudah mati sekarang. Makan, hidup.
Kenapa harus makan yang haram? Nah, sumber kita bukan berbicara masalah jumlah uangnya, bagaimana memberikan uangnya, tapi sumber uangnya itu dari mana, bagaimana cara mendapatkan uangnya. Kalau caranya salah, ini caranya saja yang salah. Kalau ini kan bukan cuma caranya yang salah, caranya salah, sumbernya salah, ya, transaksi uangnya juga haram. Bagaimana ada transaksi di dalamnya, banyak keharaman, musik haram, khomer haram, buka aurat haram, semuanya dari jalur haram untuk mengumrahkan orang. Apakah itu disebut kebenaran? Oh, Mas Heri jangan menghalangi orang berbuat baik. Kita bukan ingin menghalangi orang berbuat baik. Berbuat baik silahkan, tapi untuk perihal agama, perihal ibadah, bukan cuma sekedar baik, teman-teman. Kalau hanya sekedar baik, orang tak beragama pun pinter berbuat baik. Orang kafir pun bisa berbuat baik. Tapi orang-orang Islam bukan cuma berbuat baik, tapi dilandasi kebaikan itu dengan kebenaran. Ya, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kita tidak diperkenankan untuk mencampur adukkan hak dan batil. Apalagi kita tahu yang hak itu. Kita tahu apa kebatilan. Jelas tempat karaoke, tempat gudangnya kemaksiatan. Miftah masuk di situ karena tidak ada orang berdakwah ke sana. Dia ingin berdakwah, teman-teman. Apa sih dakwah? Membuat orang berhenti dari perbuatan kemaksiatannya. Membuat orang stop, membuat orang taubat. Tapi kalau masuk ke sana hanya menyampaikan pesan moral, pesan kebaikan, pesan ini, pesan itu, bagaimana mereka mau stop? Ya, tempat-tempat karaoke yang Miftah datangi, apakah mereka stop beroperasi? Apakah LC-nya stop, langsung berhijab, langsung taubat kepada Allah? Oh, Mas Heri, kita tidak boleh berbicara dan memberikan tekanan kepada orang untuk selalu menerima Islam. Perhatikan, teman-teman. Di dalam agama Islam, saya pribadi ketika menyampaikan memang benar, kita ini hanya menyampaikan, perkara diterima atau tidak ya silahkan sudah. Tapi kalau kita mendiamkan dan kita tidak menyampaikan, apa gunanya kita berdakwah di sana? Kita masuk ke tempat-tempat karaoke seperti Miftah, tapi tidak memberikan pernyataan bahwa khamr yang kalian jual itu haram, perempuan yang buka aurat ini haram, musik yang kalian nyanyikan itu haram, transaksi yang kalian lakukan itu haram. Maka apa gunanya masuk ke sana? Hanya sentuhan rohani bahwa Rasul begini, Rasul begitu. Harus ada penegasan. Agar apa? Agar mereka stop. Harus. Itu dakwah. Saya memberikan edukasi mengenai orang-orang konyol yang beragama Islam, oknum-oknumnya, dengan berbagai macam ajaran aneh nyeleneh yang rusak begitu bobrok. Untuk niatan apa? Agar orang berpikir dan merenung, agar orang tahu mana benar dan salah, bukan menormalisasi. Di Martapura itu ada waliun min auliyaillah, guru sekumpul. Sudah jelas banyak ajaran khurafat, sudah jelas banyak ajaran angguk-angguk di kuburan, lebih utama kuburan daripada masjid. Allahumma sampai kesurupan di kuburan sekumpul. Tak ada satupun kalimat untuk mendakwahi mereka. Yang ada apa? Pernyataan bahwa si sekumpul itu wali Allah. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul. Akhirnya apa? Makin kencang mereka angguk-angguk di kuburan. Allahumma. Ajaran siapa yang mereka gunakan? Ajaran siapa yang mereka terapkan? Ya sama. Adi Hidayat, Miftah, ya sama. Masuk ke sana bukan mendakwahkan, tapi memberikan energi untuk mereka agar lebih kuat melakukan kerusakannya, melakukan kejelehannya. Apalagi Miftah bukan memberantas kerusakan, dia malah membuat semangat orang berbuat kerusakan. Kalau seperti ini, apa? Gak terima Miftah? Gak terima dengan ucapan saya? Kita akan menyaksikan dua respon, teman-teman. Baik dari orang yang bersangkutan saya bahas, ataupun netizen yang membela mereka. Dua respon. Yang satu orang yang cerdas dan waras, bijaksana, mereka akan merenung dan berpikir. Tetapi orang yang bodoh, mereka akan sakit hati dan emosi. Garis bawah itu.